Horas, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tertulis di dalam 1 Samuel 2 ayat 10. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, maha baik, dan maha pengasih. Kebaikan dan kasih Allah dapat kita saksikan di dalam Alkitab dan tentu kita rasakan juga di dalam hidup kita sampai hari ini. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang cemburu, yang bisa murka. Di kitab Keluaran pasal 20 ayat 5, yaitu hukum Taurat kedua, Allah berkata, "Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku." Allah terutama akan menghukum orang-orang yang melawan Dia. Ayat renungan harian hari ini adalah bagian dari puji-pujian Hana. Hana adalah istri pertama Elkana. Elkana memiliki dua istri, yaitu Hana dan Penina. Hana tidak memiliki anak karena Hana mandul, sedangkan Penina memiliki beberapa anak. Karena itu Penina memandang rendah Hana dan sering menyakiti hati Hana. Setiap kali Elkana bersama dengan Hana dan Penina dan keluarganya pergi ke rumah Tuhan di Silo untuk mempersembahkan kurban dan berdoa, selalu di sana Penina menyakiti hati Hana. Pada suatu hari setelah mempersembahkan kurban dan setelah makan dan minum, Hana pergi berdoa sambil menangis. Di dalam doanya Hana bernazar, bila Tuhan memberinya anak laki-laki, maka Hana akan memberikannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Pada saat Hana berdoa, Imam Eli memperhatikan dari jauh. Imam Eli berpikir Hana sedang mabuk. Sehingga Imam Eli berkata, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Mendengar kalimat Eli, Hana menjawab, "Tuan, aku seorang perempuan yang tertekan. Aku tidak minum anggur atau minum minuman keras. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Dan Hana menceritakan pergumulannya kepada Imam Eli. Lalu Eli berkata, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Dan ternyata benar, Allah mengabulkan doa Hana. Hana kemudian mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama Samuel. Sesuai nazarnya, setelah lepas susu, Hana dan Elkana mengantar Samuel ke Silo ke tempat Imam Eli. Dan di rumah Tuhan mereka sujud menyembah, dan disitulah Hana memuji Tuhan. Di dalam puji-pujiannya Hana bersaksi tentang kuasa dan kasih Tuhan kepadanya. Di dalam bait puji-pujiannya di ayat 9 dan 10, Hana membandingkan antara orang-orang yang dikasihi Tuhan dan orang-orang yang melawan Tuhan. Orang yang dikasihi Tuhan akan selalu dijaga langkahnya, meskipun ada orang yang membencinya atau menyerang dia. Sedangkan orang-orang yang dikasihi Tuhan akan didengar doa-doanya. Sedangkan orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan, akan dihukum. Karena itu saudara, jangan melawan Tuhan. Jangan melakukan hal yang dibenci oleh Tuhan, karena Tuhan akan murka dan mendatangkan hukuman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Dengar dan patuhilah perintahnya, maka Tuhan akan selalu menjaga langkahmu, memelihara dan melindungimu.
Amin. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kami hingga pada saat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Lekatkan firman-Mu di hati kami. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami dapat menghayati dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang patuh padamu. Dan Tuhan akan mendatangkan murka dan hukuman kepada orang-orang yang melawan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami, ya Roh Kudus tuntun kami, agar kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, kami berjalan di jalan kebenaran, di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, berkati kami, berkati keluarga kami masing-masing, berkati seluruh anggota jemaat HKBP Duren Sawit, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, orang tua, sampai yang lanjut usia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang lemah kiranya Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.